lambannya reforma agraria selama 65 tahun terakhir telah melahirkan berbagai masalah struktural, meningkatnya angka kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan sosial ekonomi. Situasi ini harus direspons secara cepat dan tepat oleh penyelenggara negara dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. DPR RI secara resmi membentuk panitia khusus atau Pansus Penyelesaian Konflik Agraria sebagai langkah nyata dan komitmen DPR dalam menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang terus terjadi di berbagai daerah. Langkah ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan keadilan agraria dan penyelesaian konflik yang seringkali melibatkan tumpang tindih regulasi, kebijakan, hingga lemahnya tata kelola. Wakil Ketua DPR RI serap aspirasi terkait penyelesaian konflik reforma agraria dengan adanya usulan pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Konflik Agraria agar mampu menjadi solusi konkret dalam menuntaskan persoalan yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok masyarakat kecil. Ya, ini teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria ini dengan beberapa organisasi yang lalu-lalu dalam hal memperjuangkan reforma agraria itu memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian selain memang DPR itu sudah membentuk Pansus Penyelesaian Reforma Agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Penyelesaian Reformasi Agraria. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Reforma agraria merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus membuka peluang investasi baru. Tanpa adanya kepastian hukum terkait hak atas tanah, potensi ekonomi daerah akan tetap terbatas dan kemandirian fiskal sulit tercapai. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menekankan perlunya redistribusi tanah yang terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak rencana investasi terhambat karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti reforma agraria dengan perencanaan dan pengelolaan tanah yang matang. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memaksimalkan PAD, menarik investor, dan memperkuat ekonomi lokal. Nah, kalau ini belum ada kesepakatan, belum ada perpres yang menjadikan reforma agraria ini jelas, maka akan sulit sekali bagi Menteri Pertanahan bekerja bersama dengan Pemda nanti melakukan redistribusi. Redistribusi itu kita berbicara jadi ada yang namanya akses dan aset. Akses itu jalan, kebutuhan lingkungan dan sebagainya. Aset ya itu menjadi equity bagi apakah itu menjadi milik negara atau milik daerah. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya penataan ulang pengelolaan lahan di kawasan hutan yang belum memiliki legalitas lengkap sebagai upaya untuk mencegah kerugian negara dan memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan patuh pada aturan. Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki peranan krusial tak hanya dari sisi penerimaan bukan pajak, akan tetapi berperan dalam memberikan layanan publik yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Kita juga berharap agar bahwa BPN ini kan selain dia berkontribusi, tapi di sisi lain juga ada fungsi pelayanan di sana. Pak Prabowo ingin bahwa pengurusan itu, terutama yang berkaitan dengan publik, masyarakat luas, tidak boleh pengurusannya diperlama. Pembaruan regulasi agraria diharapkan bisa mendorong pemerataan akses terhadap tanah, mengingat ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia cukup tinggi, sementara kesejahteraan masyarakat di pedesaan jauh dari kategori merata. Tim TVR Parlemen melaporkan.